Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan hidup, kesempatan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa umur ini kita semua dijadikan hamba yang istiqamah untuk senantiasa beramal saleh dan diterima semua amal saleh kita. Salawat dan salam untuk Rasul kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah teladan yang mulia, mudah-mudahan kita semua dijadikan tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Jannatul Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas surat Al-Qadar. Surat ini merupakan surat yang diterima oleh baginda Rasulullah. Ada yang mengatakan urutan yang ke-24, ada yang mengatakan 25. Bukan secara tartibus suwar yang ada di dalam mushaf, tapi secara turunnya. Dimulai dari kata inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi kalau kita bicara tentang surat Al-Qadar adalah bicara tentang masa atau kapan diturunkannya Al-Quran. Berbeda dengan surat Al-Alaq, itu tentang apa yang diturunkan. Kalau Al-Qadar adalah tentang kapan diturunkannya Al-Quran. Inna, sesungguhnya kami, di dalam Al-Quran sering disebut kata kami yang memiliki makna li ta'zim, keagungan. Allah satu, tapi disebut kami. Nah, inilah oleh orang-orang orientalis dan juga orang-orang yang memusuhi Islam. Mereka juga mengatakan Tuhan umat Islam itu banyak. Buktinya di dalam Al-Quran kami, berarti belum selesai mereka mempelajari bahasa Arab. Karena bahasa Arab kalau satu kemudian menggunakan kami, maka itu memiliki arti li ta'zim, keagungan. Bisa juga yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala melibatkan dalam hal ini adalah malaikat Jibril yang diperintah secara khusus untuk menyampaikan Al-Quran. Maka menggunakan redaksi kami. Kita sering juga mendengar sambutan bupati, gubernur, atau yang lainnya sering menggunakan kata kami. Kami sebagai bupati, padahal bupatinya satu. Nah, artinya dalam bahasa Arab itu ketika satu orang atau menunjukkan satu tapi menggunakan kami, maka ini memiliki makna li ta'zim. Artinya adalah keagungan. Nah, Bapak Ibu yang mulia, kemudian kata selanjutnya adalah anzalna, kami menurunkan. Kata anzala berbeda dengan nazzala. Ulama tafsir ada yang mengatakan anzala itu turunnya sekaligus. Jadi Al-Quran pernah turun sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Ada juga yang mengatakan pertama kali turun itu kata anzala.
Sedangkan nazala itu turunnya berangsur-angsur. Wa nazzalna bihi tanzila, atau nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Jadi ada perbedaan antara anzala dengan nazala. Nazala turun, ya. Artinya berpindah dia dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan ini secara berangsur-angsur. Anzalnahu, hu kata ganti yang ini sering disebut dhamir, yang menarik kembalinya adalah ke Al-Quran. Kenapa nya ini tidak disebut secara jelas menggunakan kata ganti, menggunakan arti Al-Quran? Ada dua hal. Yang pertama, tidak disebut Al-Quran tetapi menggunakan katanya itu karena sesuatu yang sudah mulia atau yang sudah dimuliakan tidak perlu disebut. Yang kedua, kenapa tidak disebut secara khusus Al-Quran tapi menggunakan kata ganti hu, nya? Ini mengisyaratkan bahwa Al-Quran ini sudah dikenal dekat oleh manusia. Nah, ini diantara hikmah kenapa hu kata ganti tadi kembalinya ke Al-Quran. Bapak Ibu yang mulia, kami turunkan dia Al-Quran tadi fi lailatul qadar, pada malam qadar. Lailah artinya malam, yaitu dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Al-Qadar ada beberapa makna kenapa disebut Al-Qadar. Yang pertama, Al-Qadar artinya mulia, karena di dalam malam tersebut ada kemuliaan. Artinya banyak, tidak hanya satu dua. Maka disebut kata qadar. Yang kedua, Al-Qadar artinya sempit. Kalau tadi yang pertama mulia, yang kedua adalah sempit. Kenapa? Karena malaikat pada malam tersebut turun dan jumlahnya sangat banyak. Bahkan nanti disebut ruh malaikat Jibril sebagai pemimpin para malaikat. Sehingga dunia ini tak akan sempit dengan turunnya para malaikat. Walaupun malaikat itu tidak menghabiskan tempat karena dia dari cahaya. Berbeda dengan kita. Satu ruangan ini misalkan ada 1000 orang akan penuh, karena kita membutuhkan menghabiskan tempat. Sedangkan malaikat tidak menghabiskan tempat karena dari nur, cahaya. Nah, Bapak Ibu yang mulia, disebut kata Al-Qadar yang ketiga karena berisi tentang ketentuan, di mana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala hal yang ini berkaitan tentang rezeki, tentang ajal, sehingga Al-Qadar itu juga bisa memiliki arti ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ayat kedua, wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Menggunakan kata adraka. Ini ternyata Bapak Ibu yang mulia, kata adraka itu adalah hal-hal yang tidak bisa terjangkau oleh akal kita. Jadi ketika kita membaca kata adraka, ini adalah satu hal yang
akal kita terbatas. Jadi ada informasi, yang informasi ini kita tidak mampu untuk mengukur secara akal kita, terbatas. Karena nanti informasi tersebut jawabannya tidak banyak, sedangkan kemuliaan sendiri itu nanti banyak. Maka ada sesuatu yang tidak bisa kita jangkau karena keterbatasan ilmu kita. Hanya beberapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan informasi tersebut, sehingga menggunakan kata wa ma adraka. Walaupun nanti tetap dijelaskan pertanyaan dari wa ma adraka ma lailatul qadar, tetapi tidak banyak gitu. Tidak. Wa ma adraka ma lailatul qadar, jawabannya adalah lailatul qadri khairum min alfi syahr. Bahwa malam qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Bapak Ibu yang mulia, adakah amalan yang ketika kita melakukan ada tambahan pahala? Jadi maksud khairun, lebih baik, itu adalah tambahan ya, dari pahalanya. Saya berikan contoh. Kita sholat sendiri 5 menit, sholat berjamaah juga 5 menit. Pahalanya berbeda, tingkatannya berbeda. Itu kita kerjakan dalam waktu yang sama-sama 5 menit. Tapi ada tadi dengan sendiri, ada yang dengan berjamaah. Ada nilai tambahan untuk yang berjamaah. Nah begitu juga sesungguhnya Lailatul Qadar tadi yang khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi beribadah kita, rasa sungguh-sungguh kita dalam menyiapkan untuk kedatangan Lailatul Qadar itu, Allah kasih tambahan ibadah di malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Nah, Bapak Ibu yang mulia, tidak hanya itu. Di ayat berikutnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malaikat turun, warruh, dan ruh di sini sering diartikan malaikat Jibril, karena ternyata malaikat Jibril ini memiliki kemuliaan dari sekian para malaikat yang lainnya. Artinya di dalam beberapa ayat juga ada pujian untuk malaikat Jibril. Pernah suatu hari Rasulullah bertanya, ya Jibril, engkau menyampaikan Al-Quran itu mulia, saya mendapatkan kemuliaan itu, bagaimana dengan engkau wahai Jibril? Jibril alaihissalam pun menjawab, ya Rasulullah, bahwa aku mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, disebut di dalam Al-Quran muta'in thamma amin. Muta'in yang ditaati, sama amin. Kemudian juga tidak hanya ditaati, tapi menjadi orang yang menjadi hamba Allah yang amin, yang bisa dipercaya. Itu pujian Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril. Bahkan dalam riwayat, Jibril ini adalah pemimpin para malaikat. Nah, ruh ya sering dikaitkan dengan maknanya malaikat Jibril. Tanazzalul malaika. Mereka para malaikat itu turun mencari orang-orang yang beribadah. Jadi malaikat itu senang, Bapak Ibu yang mulia. Malaikat itu bahkan iri di dalam dengan siapa? Hamba Allah, manusia yang soleh, manusia yang taat. Jadi senang. Berbeda dengan orang-orang yang jahat. Itu disukai iblis. Setan suka dengan orang-orang yang jahat. Kalau malaikat senang dia dengan orang-orang yang taat. Jadi ada tujuan malaikat ini turun untuk mendorong agar manusia itu senantiasa melakukan kebaikan,
ada dorongan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Nah, setelah ini kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan kedamaian, salamun, kedamaian, sejahtera, hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Inilah yang kemudian dibawa oleh para malaikat itu adalah rasa damai, rasa di mana tidak ada menyakiti, tidak ada menjelekkan dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang mulia, bahwa ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar tersebut, maka ada kedamaian dalam jiwa kita, dalam diri kita, hati kita. Sehingga apa dampaknya? Kita tidak menyakiti orang lain, kita tidak sombong, kita tidak melakukan hal-hal yang ini sesungguhnya menjadi penghalang Lailatul Qadar. Jadi kalau ada orang yang masih sombong, maka sesungguhnya berarti dia tidak mendapatkan Lailatul Qadar, terhalang dia dari mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu salamun, kedamaian, kedamaian hati, kedamaian jiwa, yang ini hanya didapat bagi mereka yang memiliki hati yang bersih. Maka Bapak Ibu yang mulia, bahwa kesimpulannya adalah di mana Al-Quran itu mulia dan diturunkan di malam-malam yang mulia. Itu yang pertama. Sehingga siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka akan melekat padanya kemuliaan. Kemudian yang kedua, bahwa Lailatul Qadar itu bukan benda. Lailatul Qadar ini adalah satu kondisi di mana Allah berikan bagi siapa saja yang mempersiapkan kedatangannya. Tentu ini butuh kesungguhan kita, menyiapkan jauh sebelumnya. Jadi tidak cukup dengan niat, tapi juga betul-betul mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Yang terakhir, ini hanyalah sebagian kecil yang Allah jelaskan tentang kemuliaan Lailatul Qadar. Masih banyak kemuliaan yang lain yang ini tidak mampu kita jangkau, akal kita terbatas. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, mari kita semangat, masih ada sisa-sisa Ramadan dan kita hampir masuk pada 10 terakhir. Bertambah semangat kita sebagaimana semangatnya Rasul kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya sampaikan alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.